Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. So, terlebih dahulu kita kenalan. Nama saya Rizky Karina Utami, biasa dipanggil Karina. Kalau di sekolah, saya dipanggil Ibu Karina. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Hal ini berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 122. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Kalian tahu nggak sih pentingnya membaca doa ta'awudz? Nah, mari kita bedah sama-sama. Jadi mari kita ucapkan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, a'udzubillah adalah aku memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang terkutuk. Rajim adalah kata dari yang terbuang. Jadi setan itu kan tempatnya dibuang ya. Kalian coba ingat-ingat. Zaman dahulu kala atau kalian berdasarkan kisah-kisah yang pernah kalian dengar, setan gak mau sujud sama Nabi Adam. Sehingga dia sama Allah dibuang ke neraka. Jadi artinya dia adalah kaum yang terbuang. Atau setan itu adalah makhluk yang terbuang. So kalian coba. Kenapa dia bisa terbuang ke neraka? Karena dia sombong. Dia selalu merasa dirinya lebih baik dari makhluk yang lain. Karena dia diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia nggak mau sujud sama orang yang lebih rendah. Padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan dia. Nah, hati-hati di sini bahwa orang yang punya ego atau dia mengedepankan kesombongan, dia lebih gampang untuk diajak sama setan. Dalam hal apapun ya, maksudnya kalau kalian punya kesombongan dalam diri kalian, itu potensi diserang oleh setan itu lebih banyak. Jadi sebelum kita menuntut ilmu, kita harus merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ilmu yang kalian dapatkan akan lebih mudah terserap karena tidak ada kesombongan dalam diri kalian. Dan yang paling penting, yang perlu kalian ketahui, setan itu bersemayam di atas hati manusia. Sehingga dia menjadikan manusia lemah, ceroboh, kacau, dan pelupa. Sehingga kalau kita mengingat Allah, maka setan akan mengambil langkah mundur. Dan kalau kita tidak mengingat Allah, maka setan akan maju dan dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah putus asa untuk mengganggu kita manusia dan menjadi temannya dia di neraka. Jadi Ibu mohon maaf karena hari ini hujan. Jadi kualitas audionya agak kresek-kresek gitu. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahu nggak doanya hujan apa? Coba dicari di Google ya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukminin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dan tidak sepatutnya. Oke, tadi kita udah belajar mengenai artinya, sekarang kita belajar mengenai isi dan kandungan ayatnya. Di sini terbagi menjadi beberapa poin. Untuk poin pertama,
ada pembagian tugas apabila terjadi peperangan. Sebagian pergi ke medan perang dan sebagian lainnya pergi memperdalam ajaran agama, atau artinya tafaqquh fiddin. Ini dalam arti yang luas ya. Dengan demikian, umat Islam terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan. Sekarang, coba kita bayangin gimana keadaan Palestina hari ini, sampai hari ini, detik ini. Gimana? Banyak pelajar yang tidak bisa bersekolah dengan baik. Mereka nggak bisa belajar dengan tenang. Situasi yang mencekam membuat mereka harus memilih bertahan di rumah atau pergi belajar dengan resiko yang tinggi. Coba bayangin kalau kalian di posisi itu. Nah, sehingga pemerintah Palestina dan sebagian negara yang menjadi sahabat Palestina memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar Palestina untuk pergi menuntut ilmu ke negara yang lebih aman. Contohnya, di Indonesia, beberapa pelajar Palestina mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Nah, ini adalah sumbangsih kita semua sebagai warga dunia, khususnya sebagai umat Islam, untuk mempersiapkan generasi muda Palestina yang tangguh, yang intelektual. Nah, tujuannya apa? Jadi, setelah perang usai, mereka punya bekal yang cukup kuat untuk membangun kembali negaranya. Tidak bisa dipungkiri, setelah perang pasti akan terjadi kolaps di negara tersebut. Tapi, kita doakan saja, semoga perlahan-lahan kehidupan mereka membaik. Itu aja ya. Jadi coba bayangin deh kalau kalian di posisi itu. Gimana susahnya sih? Mau belajar aja susah. Jadi kalian mulai hari ini bersyukurlah kalian masih bisa belajar dengan tenang. Apalagi sekolah di SMTI, gokil nggak tuh? So, selanjutnya pada poin yang kedua, pengertian fikih itu bukan sekedar ilmu agama aja, tapi juga mencakup segala macam ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Nah, kalian jangan cuma belajar ilmu agama doang, tapi kalian juga belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena biar imbang akhiratnya dan duniawinya. Karena tanpa ilmu, kalian gak akan bisa hidup dengan baik. Untuk mencapai akhirat, itu juga perlu dengan ilmu. Nah, sekarang saya memberikan contoh. Menurut kamu, gimana caranya membuat hand sanitizer? Relate banget kan dengan kehidupan hari ini? Nah, dampak dari virus corona, kemudian kita berbondong-bondong untuk membeli hand sanitizer. Sedangkan hingga hari ini, ketersediaan hand sanitizer dalam kemasan sudah tidak beredar luas di masyarakat. Salah satunya, kita harus membuat hand sanitizer sendiri. Apa aja sih bahan bakunya? Kalian tahu kan bahan bakunya? Oke, yang pertama, alkohol. Yang kedua, air atau H2O yang udah didestilasi atau aquades. Yang ketiga adalah gliserol. Nah, yang keempat sih boleh ditambahin pakai esen ya, atau aroma-aroma yang enak gitu. So, dalam tanda kutip, alkohol bagi orang yang tidak mengerti agama dengan baik, dalam artian salah kaprah, gimana sih hukum alkohol? Hukum alkohol itu beda dengan hukum khamar, di mana khamar itu memabukkan. Sedangkan untuk hand sanitizer ini, penggunaan alkoholnya tidak untuk diminum, tetapi sebagai bahan campuran untuk membunuh kuman. Dalam Islam, hal ini diperbolehkan. Hal ini perlu pendewasaan dalam memahami setiap konteks dalam Islam atau dalam ilmu agama. Boleh jadi orang di luar sana yang tidak mengerti bisa berkata bahwa hand sanitizer itu haram karena mengandung alkohol. Nah, ini diperlukan pendewasaan mengenai pemahaman ilmu ataupun fikih. Nah, sekarang kalian bisa relate kan? Ternyata ilmu agama bisa diterapin di mana aja dan mereka sejalan
dengan ilmu pengetahuan. Harusnya sih idealnya seperti itu, bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka sejatinya bertuju pada satu, yaitu mencapai keridhaan ilahi. Ngerti kan sampai di sini? Oke, next. Selanjutnya, yang perlu kalian pahami bahwa salah satu tujuan berperang dalam Islam adalah dalam rangka membela diri dan juga memudahkan jalan dakwah. Sedangkan untuk tujuan mendalami ajaran Islam adalah untuk menghilangkan kebodohan dan keterbelakangan umat, sehingga seluruh ajaran Islam dapat dilaksanakan sesuai dengan dasar keilmuan yang mantap. Good. Oke, next. Mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad, sehingga bisa kita pahami bahwa jihad tidak sebatas berperang dengan senjata, tetapi berjihad juga dapat diartikan berperang melawan kebodohan, berperang melawan keterbelakangan, berperang melawan kemiskinan, ataupun berperang dalam mengendalikan hawa nafsu, ataupun yang lain sebagainya. Oke, sampai di sini ngerti kan kalian? Dan tugas kalian semua adalah belajar. Belajar dalam segala sisi. Kalian bisa belajar ilmu agama. Kalian juga bisa belajar ilmu pengendalian mutu, kimia industri, ataupun teknik mekatronika. Tujuannya untuk apa? Untuk kalian menjadi umat yang tangguh, umat yang berintelektual, umat yang kuat menghadapi segala bentuk cobaan di zaman yang akan datang. Jadi, persiapkan diri kalian, karena sebentar lagi kita akan menghadapi tantangan global, di mana kalian juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Karena banyak tenaga asing di luar sana yang juga ingin kembali mencapai kejayaan di Indonesia. Hati-hati, kalian harus luruskan akidah juga, dan kalian harus tambah ilmu pengetahuan kalian. Karena kalau kalian tidak mempunyai ilmu keduanya, jangan sampai deh. Kalian tahu nggak, orang yang tidak memiliki ilmu dan mempunyai tingkat ekonomi yang rendah, rentan diserang akidahnya oleh kemajuan zaman. Kalian harus mempertahankan dirinya ya. Pertahankan Islam sampai akhir hayat.